Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Bujang Esport, apa kabar? Tetap semangat ya. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa hal terkait produk-produk Anda yang akan Anda ekspor ataupun yang sudah Anda punyai. Nah, ini saya akan coba jelaskan terkait dengan spesifikasi, standar ekspornya, regulasi, serta pulang negara mana untuk ekspor ini. Nah, tentunya ini butuh pemahaman yang lebih detail ya. Ini kita hanya memberikan satu gambarannya terkait dengan komoditi-komoditi yang sudah Anda punyai ataupun yang akan Anda lirik jadi produk-produk ekspor. Saya akan bahas tentang pala ya. Pala ini rempah-rempah yang luar biasa sekali. Ini masuk kategori tanaman Mysterica fragrans ya. Dan pala ini ada menghasilkan ya dua produk yang sangat bagus. Yang satu berupa biji pala yang biji pala utuh ya yang disebut nutmeg ataupun yang berupa emis atau bunga pala. Ini biasanya dua jenis ini yang biasanya untuk potensi diekspor. Dan Indonesia adalah salah satu produsen pala di dunia ya. Jadi eksportir pala salah satu produsen pala terbesar di dunia. Jadi ini sangat peluangnya sangat tinggi untuk produk-produk pala. Untuk varian pala yang biasanya untuk ekspor nih, Anda harus memperhatikan bahwa customer itu mempunyai permintaan jenis pala itu yang berbeda-beda. Untuk varian pala yang biasanya diekspor oleh para eksportir itu ada kurang lebih ada 4 varian yang tentunya ada juga punya kesempatan sama untuk menjual ini karena ini adalah jenis yang varian yang mempunyai segmentasi pasar yang berbeda-beda ya. Yang pertama adalah biji pala utuh ya atau biasanya disebut whole nutmeg. Nah, ini yang berupa biji kering tanpa cangkang ya, utuh. Ini disebut ya kelas premium lah gitu ya. Yang kedua jenis pala yang pecah ya, ada pecah ya disebut juga broken split ya. Nah, ini biasanya kualitasnya agak rendah. Yang ketiga berpotensi ekspor juga itu adalah pala bubuk atau ground nutmeg ya. Ini juga mempunyai peluang yang sangat besar karena banyak konsumen di internasional itu juga tidak mau ribet ya memproduksi lagi, jadi tahu jadi ya. Dan yang terakhir itu jenis yang bunga pala ya, mes dan lain sebagainya. Nah, ini bisa Anda potensi untuk diekspor juga ya karena ada 4 jenis ini. Jadi nanti kalau Anda ingin bisnis pala, pastikan Anda mempunyai 4 jenis pala yang siap untuk diekspor. Untuk varietas pala yang cukup terkenal di Indonesia ini Anda bisa dapatkan di Kepulauan Banda, kemudian Ternate, dan juga di Papua. Nah, ini 3 tempat ini penghasil pala dan mempunyai kualitas yang top markotok ya. Jadi Anda harus bisa mendapatkan dari 3 tempat ini yang tentunya sudah mempunyai kualitas yang sangat bagus ya. Mengenai standar untuk ekspor, umumnya standar internasional digunakan untuk bisnis pala ini khususnya adalah yang whole nutmeg dan yang broken ya. Yang untuk yang ground serta yang mesh itu berbeda. Tapi yang kita sampaikan adalah terkait dengan pala yang masih utuh ataupun yang masih berupa biji ya. Satu yang diperhatikan adalah kadar airnya. Kadar air yang di standar internasional yang dibutuhkan itu kurang lebih 8% sampai 10% ya. Jadi perhatikan kadar airnya. Kemudian tingkat kebersihannya. Jadi pala yang diekspor harus bersih dan bebas jamur ya. Yang ketiga, perhatikan mengenai aroma ya, aromanya. Itu aroma pala itu khas ya, khas dan yang dipastikan ada tidak tengik ya. Jadi begitu Anda cium gitu aromanya itu khas pala ya. Jangan ada unsur tengiknya ya. Nah, ini ada lagi yang spesifikasi yang dibutuhkan adalah ukurannya ya. Untuk ukuran dan beratnya untuk pala yang diekspor hampir umumnya adalah seragam, sekitar 80 sampai 120 biji per kilo ya. Jadi seperti Anda harus paham ya. Jadi kalau ditanya
per kilonya ada berapa biji ya, Anda bisa sampaikan 80 sampai 120 biji per kilo. Tapi itu tergantung grade ya, tergantung dengan grade-nya. Jadi kalau memang besar-besar utuh ya memang bijinya lebih sedikit ya. Kemudian yang diperhatikan lagi adalah kondisi fisiknya ya, utuh. Kalau memang dijual dalam keadaan utuh atau pecah. Tapi yang jelas tidak berjamur atau rusak parah gitu ya. Nah, seperti ini harus Anda perhatikan. Yang terakhir terkait dengan pengemasan biasanya menggunakan karung goni atau polybag ya, dengan isi kurang lebih antara 25 sampai 50 kg ya per bag. Oke. Nah, selanjutnya terkait dengan HS code. Ini penting sekali. HS code ini karena sebagai acuan internasional di mana HS code ini menentukan ketentuan produk Anda. Ada 3 HS code yang harus Anda perhatikan. Jadi kalau terkait dengan biji pala yang tidak digiling atau ditumbuk atau dihancurkan itu menggunakan HS code 0908.11 ya. Nah, kalau pala yang Anda jual itu dalam bentuk sudah dihancurkan, sudah jadi bubuk ya, itu HS code-nya beda lagi. Anda menggunakan HS code 0908.12. Sedang untuk yang bunga pala maze full maze itu Anda bisa menggunakan 0908.21 atau 0908.22. Nah, nanti HS code ini Anda konfirmasi lagi, Anda cek lagi di websitenya INSW, Indonesia National Single Window ya .go.id. Anda cek lagi untuk memastikan lagi ya. Itu mengenai HS code ya. Jadi wajib Anda pahami HS code untuk bisnis pala ya. Yang dengan 4 digit pertama 0908. Nah, untuk 2 digit selanjutnya sampai digit yang sampai ke 8 itu nanti Anda cek satu persatu di websitenya insw.go.id. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah dapat order ya, mau kirim nih ya, perlu diperhatikan regulasinya ya. Satu, tentu ada sudah mempunyai nomor induk berusaha, baik legalitasnya PT, PT, koperasi ya, ataupun CV ya. Jadi itu harus punya HS code, punya NIB. Kemudian tentunya ada NBW badan. Yang kemudian yang perlu sekali lagi dicek lagi adalah KSWP ya, konfirmasi status wajib pajak. Jadi Anda sudah lapor pajak belum SPT-nya untuk tahun ini ya. Jadi kalau Anda ekspor, SAR-nya sudah ada, tapi dicek sama bea cukai, KSWP-nya ternyata invalid, Anda juga nggak bisa ekspor ya. Itu ya terkait dengan legalitas perusahaan Anda. Yang kedua, karena ini biji-biji tumbuhan itu bisa berpotensi ada hama dan lain sebagainya ya, berjamur gitu ya, maka wajib ada namanya sertifikat phytosanitary certificate. Nah, biasanya itu juga dilakukan dengan fumigasi ya. Jadi ada 2 nanti, phytosanitary certificate serta fumigation certificate yang harus Anda urus ya. Kemudian yang terakhir itu ada certificate of origin ya. Sebetulnya ini ada yang minta, ada yang tidak minta. Tetapi kami sarankan Anda tetap membuat namanya COO, Certificate of Origin atau Surat Keterangan Asal. Khususnya kalau importir Anda itu di negara-negara yang mempunyai hubungan bilateral dengan Indonesia. Baik itu bilateral maupun multilateral ya, ada perjanjian dagang ya. Itu wajib Anda menggunakan COO. Seperti di India itu harus Anda membuat COO ya. Kalau ada misalkan kirim ke Korea gitu ya, misalnya Anda juga harus buat COO karena COO itu nanti berfungsi sebagai preferensi tarif, bisa mengurangi tarif ataupun membebaskan tarif atau biaya masuk di negara tujuan, dan ini tentu lebih berpotensi lagi ya. Nah, di mana negara importir atau negara tujuan ekspor untuk produk pala ini? Nah, satu ini Amerika Serikat ya, ini importir besar juga untuk produk-produk makanan di sana ya, makanan dan minuman ya, di pala. Kemudian ada negara Jerman dan Belanda, ini berpotensi untuk masuk ke Eropa Barat dan Eropa Timur ya. Yang ketiga itu India ya, India ini
potensi konsumsi palanya cukup besar ya untuk makanan. Dan yang terakhir ada Arab ya, United Emirat Arab. Biasanya dia itu mengelingkan di negara-negara Timur Tengah ya, di Arab itu ya. Itu juga berpotensi sangat besar sekali ya. Dan tentunya masih ada negara-negara lain, Anda bisa riset potensi pasar dengan HS code 0908 di negara mana saja ya. Ini ada yang kita sebutkan ada negara-negara yang peluangnya besar. Nah, bagi rekan-rekan yang mempunyai sertifikat tambahan itu tentunya lebih berpeluang lagi ya. Misalkan Anda punya FDA ya, Food Drug Association. Jadi kalau mau masuk pasar ke Amerika, tentu ini lebih berpeluang lagi. Kemudian kalau Anda punya misalkan sertifikat traceability, ini peluang di Eropa juga sangat besar. Termasuk fair trade, ya, organik, dan lain sebagainya. Ini akan memberikan peluang yang lebih besar untuk Anda bisa masuk ke negara-negara tersebut. Ya. Nah, ini ya rekan-rekan sedikit yang saya sampaikan sebagai kulitnya saja. Anda pelajari lagi tentang produk pala, spesifikasinya, sampai Anda bisa menentukan harganya. Pelabuhan mana yang terdekat di tempat tujuan Anda. Ya, sehingga Anda nanti bisa ekspor. Semoga bermanfaat, tetap semangat, ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.